Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan perjuangan salah satu pahlawan perempuan yang ada di Indonesia, yaitu Siti Walidah atau sering dikenal Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah merupakan sosok pahlawan yang memperjuangkan harga diri dan martabat seorang perempuan Indonesia. Di tengah zaman yang membatasi langkah perempuan, lahirlah sosok yang sangat luar biasa dari jantung kota Yogyakarta. Beliau bernama Siti Walidah atau lebih dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Beliau bukan sekedar istri dari pendiri Muhammadiyah, melainkan cahaya yang menyinari jalan perempuan menuju ilmu, iman, dan kemerdekaan berpikir. Ketika beliau sudah dewasa, beliau menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pernikahan ini bukan hanya ikatan cinta, tetapi juga pertemuan dua jiwa pembaru bagi Indonesia. Kiai Dahlan berjuang membangun Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan, dan Siti Walidah menjadi pasangan perjuangan yang tangguh. Siti Walidah lahir pada tahun 1872 di lingkungan pesantren Kauman. Siti Walidah tumbuh dalam suasana yang religius. Ayahnya merupakan seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Fadil. Sejak kecil, ia belajar Al-Quran, tafsir, dan hadis langsung dari keluarganya. Saat teman-teman sebayanya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, Siti Walidah tekun mendalami ilmu agama, walau tanpa pendidikan formal. Karena pada saat itu sekolah bukanlah tempat bagi para perempuan. Sejak usia muda, Siti Walidah telah terbiasa hidup dalam lingkungan pesantren yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan agama. Namun, beliau tidak berhenti pada sekedar menguasai kitab-kitab klasik. Beliau merasa terpanggil untuk menyebarkan ilmu itu kepada kaum perempuan yang selama ini tidak memiliki akses belajar. Kesadaran ini tumbuh kuat ketika melihat bahwa banyak perempuan yang menjadi pelengkap dalam kehidupan rumah tangga tanpa kesempatan untuk memahami agamanya secara mendalam. Dalam hal ini, Siti Walidah mengambil peran aktif, tidak hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pendidik, motivator, dan pemimpin pembaruan. Beliau terus menghidupkan semangat belajar di kalangan perempuan, bahkan di masa-masa sulit ketika akses terhadap pendidikan masih sangat terbatas. Beliau tidak hanya diam, beliau mendirikan sekelompok pengajian yang bernama atau yang diberi nama Sopo Tresno, yang memiliki arti siapa yang mencintai. Nah, disinilah para perempuan belajar membaca Al-Quran, memahami Islam, dan mengenal nilai-nilai sosial. Pada tahun 1917, Sopo Tresno berkembang menjadi organisasi resmi yang bernama Aisyah. Nah, di sinilah tonggak sejarah penting untuk pertama kalinya lahir organisasi perempuan Islam yang independen, modern, dan inklusif. Di bawah kepemimpinan Siti Walidah, Aisyah mendirikan sekolah untuk perempuan, taman kanak-kanak, kursus keterampilan, bahkan mengirim guru dan dai perempuan ke seluruh pelosok negeri. Siti Walidah paham, pendidikan bukan sekedar soal baca tulis. Ia mendirikan asrama bagi para pelajar perempuan yang jauh dari rumah. Kurikulum memadukan ilmu agama, keterampilan, rumah tangga, dan pendidikan karakter. Siti Walidah menolak praktik kawin paksa. Ia menolak tafsir sempit yang menerjemahkan perempuan. Baginya, Islam datang untuk memuliakan perempuan, bukan mengekangnya. Suatu ketika, ia berkata, perempuan harus tahu haknya, perempuan harus belajar, sebab Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal ilmu dan amal. Beliau tidak hanya ceramah dan pengajian, beliau juga menggunakan media. Beliau menerbitkan Suara Aisyah, majalah perempuan tertua di Indonesia yang masih terbit hingga hari ini. Melalui tulisan, ia menyuarakan kesetaraan, pendidikan, kebersihan, kesehatan, dan dakwah yang terpihak pada rakyat kecil. Beliau wafat pada tanggal 31 Mei 1946, tapi perjuangannya belum mati.
Ia meninggalkan warisan besar berupa lembaga pendidikan, gerakan dakwah, dan jaringan perempuan yang mengakar kuat. Pada tahun 1971, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya sebagai bentuk pengakuan atas seluruh pengabdian dan perjuangan beliau. Hingga saat ini, warisan perjuangan Siti Walidah tetap hidup dalam gerakan Aisyah yang terus berkembang di seluruh penjuru Indonesia. Ia menjadi simbol bahwa perempuan dalam Islam bukanlah sosok pasif, tetapi agen perubahan. Nilai-nilai yang ia tanamkan seperti kemandirian, semangat menuntut ilmu, kepedulian sosial, dan keberanian melawan ketidakadilan sangat relevan untuk diteruskan oleh generasi masa kini. Dalam dunia modern yang masih menghadirkan berbagai tantangan terhadap perempuan, sosok Walidah mengajarkan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan di ranah rumah tangga, tetapi juga di ruang-ruang publik yang membawa manfaat luas bagi umat dan bangsa. Hari ini jutaan perempuan Indonesia bisa belajar, bekerja, dan berkontribusi berkat jalan yang pernah ia buka. Siti Walidah telah menyalakan lentera dalam kegelapan, bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk peradaban. Jika engkau mendidik seorang laki-laki, engkau mendidik satu orang. Tapi jika engkau mendidik seorang perempuan, engkau mendidik satu generasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.